Saudara sekalian, Shalom, Shalom. puji Shalom. Tuhan. Mengucap syukur kembali pada sore malam hari ini kita bisa bersekutu bersama untuk bisa memuji muliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan pemaparan firman Tuhan. Kita segera akan mulai ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Saya ditemani dengan Bu Wahyu. Selamat malam Bu Wahyu. Selamat malam Pak Tony, selamat malam Bapak Ibu. Damai sejahtera menyertai kita semua. Amin, amin. Kita akan awali persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Herianto. Silakan Pak Herianto. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Oke, baik, kita akan memulai persekutuan doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan pada malam hari ini Bapa. Kami boleh join Tuhan di PDKS ini Tuhan. Kiranya Bapa, malam hari ini Tuhan kami boleh menikmati, mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan dalam hidup kami. Dan biarlah Bapa, Engkau berikan segala sesuatu yang terbaik, baik sinyal dan semuanya Bapa untuk malam hari ini Bapa agar berjalan dengan baik dan lancar. Kau berkati untuk WL, untuk host dan semua tim dan juga para member Bapa. Kiranya Bapa berberkati di kasih malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Frans untuk membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Silakan Pak Frans. Puji Tuhan, selamat malam semua. Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada ya. Terima kasih buat kesediaannya untuk tetap bisa membangun mezbah bersama-sama dengan PD Headset ya. Selama ibadah berlangsung ya, posisi mic-nya semua di mute supaya mendengar suara audio lebih jelas ya. Baik, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan bersyukur atas anugerah-Mu yang besar, atas kasih karunia-Mu bagi kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan atas segalanya. Lagi katakan sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, Kau
maha tinggi, Kau ditinggikan atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Kau Tuhan, oh ku sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya, oh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh ya lama syanaralamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu, karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kinarabashakara, kinarabashakatakara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami mau terus menyembah, memuji, masuk lebih dalam di dalam hadirat. Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu setiap isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya hanya kepada-Mu. Kirabasyakara Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama katakan, tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
terus mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai kami menutup mata, kami mau tetap setia hanya kepadamu Tuhan. Dan kami percayakan kuasa-Mu, akan anugerah-Mu terus melimpah bagi kami Tuhan. Oleh karena itu hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya Rama Shana lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Kinara Rama Shana lama ya lama ya lama. Kinara lama ya sinara lama lama. Haleluya, haleluya. Mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, ku ikuti. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Semua tepuk tangan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Sebentar, rasanya nggak ada yang menari ya? Coba tepuk tangan. Ada yang mau menari? Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.
Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya saudara penuh sukacita hari ini mau datang lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini saudara. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya kembalikan ke host dulu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Fran atas puji-pujiannya malam hari ini. Penyembahannya sangat luar biasa. Bapak Ibu, memang Tuhan Yesus sangat baik. Kalau kita flashback kembali, hidup kita nggak berarti apa-apa Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan sudah tak terbatas. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mulai hari ini
kita satukan hati bekerja di ladangnya Tuhan. Setuju? Ya, baik. Malam hari ini saya ucapkan juga selamat datang untuk Pastor Ching Eng Jiang, Sarjana Hukum MTH. Selamat datang di PDKZ, Pastor. Dan malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mengundang Tante Hilda. Mungkin Bapak Ibu sering sudah mendengar nama Tante Hilda. Tante Hilda ini sudah cukup berumur, tapi masih kelihatan muda, masih cantik, masih tegas. Malam hari ini Tante Hilda ini akan menyaksikan betapa Tuhan itu penuh kasih menuntun dari Tante Hilda umur 50 kalau nggak salah tadi sempat cerita. Sampai hari ini luar biasa tangan Tuhan Yesus merangkai kehidupan Tante Hilda dan keluarga. Mari kita undang Tante Hilda. Shalom Tante. Shalom Ibu Wahyu. Luar biasa Tante, kita semua mau mendengarkan kesaksian Tante Hilda supaya menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian untuk berjalan ke depan semakin melekat dengan Tuhan Yesus. Mari silakan Tante. Iya. Shalom Bapak-bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh para pengurus PDKZ untuk saya boleh menyaksikan kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan itu tak terbatas, tak terukur. Sebab itu kalau saya memuji Tuhan, roh saya bersuka cita, saya mengangkat tangan itu bukan karena maksud untuk mencari perhatian, no. Tetapi saya sungguh-sungguh meninggikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong kita, menebus kita, ya. Kemudian menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa boleh berada seperti pada hari ini. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya mau menceritakan ya. Nama saya tadi sudah disebutkan Tante Hilda. Nama panggilan dari kecil ya. Nama sesungguhnya nama Indonesia Ratna Kusumo ya. Saya sudah berumur 77 tahun lebih ya. Status saya janda sudah 27 tahun ya. Kemudian suami saya meninggal tanggal 18 Januari 1995. Saya mempunyai 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Yang 3 orang ada di USA, semua itu karena berkat kasih karunia Tuhan. Dan juga tinggal seorang anak laki-laki yang nomor 2 yang bersama dengan saya di Citraland ini. Ya, saya mau menceritakan betapa besar ya Allah itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dari kecil saya sudah dididik oleh orang tua saya mengenal Tuhan Yesus itu siapa ya. Mami saya itu suka doa. Jadi tiap kali ada apa-apa, ayo doa sama Mami Hilda ya. Baik saya sakit, baik mau belajar, mau ulangan ya, saya selalu diajak berdoa ya. Di situ saya bertumbuh dalam studi saya tidak mau sombong ya, tapi Tuhan selalu menjadikan saya terbaik dalam di antara murid-murid ya. Dan saya umur 17 tahun saya sudah jadi guru. Waktu itu di sekolah Tionghoa yang pindah ke sekolah Indonesia ya. Mengajar anak-anak dari sekolah Tionghoa tidak gampang ya. Oh tapi Tuhan menyertai saya, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Secara singkat saya katakan, kemudian saya umur 20 menikah ya dengan seorang pedagang ya. Papa Mamat saya menantu nomor 1, suami saya nomor 3 dari saudaranya ya, laki-laki nomor 3. Dan waktu itu berjalan dengan jalannya waktu saya punya anak 4 ya. Tapi ya berjalan dengan baik. Waktu itu suami saya pedagang hasil bumi ya. Saya mulai tidak bisa bahasa Madura ya. Tapi karena kuli-kuli saya itu 12 orang Madura ya, terus kemudian pelanggan saya itu banyak yang dari Madura. Bapak mertua saya bilang enggak mau kamu mesti belajar bahasa Madura, kalau gitu enggak bisa berjualan. Wah saya sembahyang, saya berdoa sama Tuhan. Kebetulan di depan toko saya itu di pinggiran tuh Papa mertua saya itu mengizinkan seorang Madura jahit. Di situ saya belajar ya. Saya 3 bulan sudah fasih. Juga bahasa Tionghoanya Papa mertua ini terus bahasa Tionghoa, bahasa daerah Hokkien ya. Kemudian luar biasa berjalannya waktu, tahu-tahu suami saya ini orangnya besar ya, gemuk, kekar. Tahu-tahu anak saya yang pertama sudah melanjutkan ke
studi ke USA, mau wisuda pada waktu itu ya. Kita berdua berangkat ke sana, permisi sama mertua kita ya. Kemudian dari USA kita terbang ke China karena saya mau mengunjungi keluarga daripada papa mertua. Kalau orang Tionghoa ini, kita kalau sudah nikah, nomor satu keluarga suami itu di nomor satukan ya. Dari papa mertua saya, dari keluarga papa mertua saya, Hokkien, saya pergi ke mama saya yang melahirkan saya di China, di Hokjia. Dari situ saya terbang lagi ke Hong Kong. Di Hong Kong itu ada kakak saya. Tahu-tahu pada malam harinya suami saya itu mau buang air kecil. Terus tahu-tahu dia katanya badannya enggak enak. Loh kok dingin semua, kenapa? Terus saya bilang, sudah enggak apa-apa, tidur aja. Saya bilang gitu. Kedua kali dia mau buang air kecil lagi. Loh kok seperti pusing. Saya tonton ya. Tapi kalau rumah di Hong Kong itu kan kecil-kecil ya. Toh dia rasanya enggak kuat. Ayo tolong bantu saya ya. Terus tahu-tahu dia jatuh. Waduh, saya terkejut, saya jerit ya. Terus kakaknya bangun. Terus dilihat, loh kok dingin semua. Terus dikasih minyak panas, terus ke dokter di sana. Di bawahnya itu ada laboratorium. Diperiksa, dia bilang, wah ini mesti ke Saint Theresia, rumah sakit Katolik. Ternyata di USG, di foto, ada benjolan di livernya. Kemudian saya tidak diberitahu, dokternya itu bicara bahasa Guangdong ya waktu itu, sama kakak suami saya dan adik saya lagi juga di situ. Dan mereka terus panggil saya berdua, dia bilang, dokter ini bilang ada benjolan di livernya. Tidak diperkirakan diagnosisnya itu mungkin ini kanker. Tapi boleh operasi di sini, tapi saya tidak bertanggung jawab, dokter bilang 50-50. Karena apa? Sudah stadium keempat. Saya terpikir, makan apa ini ya? Terus saya pikir-pikir, terus saya bilang sama adik saya, sama kakak ipar saya, lebih baik saya pulang ke Indonesia, bicara sama mama mertua kan masih ada waktu itu. Terus kita pulang, saya ajak kakak ipar saya, kakaknya suami saya itu juga di Indonesia, kita berunding di Indonesia. Terus ada family bilang mesti dibawa ke Shanghai. Dibawa ke Shanghai ada dokter pinter waktu itu, Profesor Umeng Chow ya. Dioperasi katanya, dia bisa operasi liver, dioperasi livernya. Ya, dioperasi tidak salah 3/4 ya. Kemudian kanker-kanker yang ada di perut itu berupa gaji itu dibuang semua ya. Di ICU kurang lebih 2 minggu berhasil ya, sehat walafiat. 1 bulan kita pulang kembali ke Indonesia ya. Tetapi ya mungkin kehendak Tuhan. Kemudian 1 bulan dia kembali buang air kecil itu tidak lancar. Langsung saya pergi ke Prodia, saya periksakan kembali, ternyata CA-nya naik tinggi. Waduh, saya pusing, saya bicara sama mama mertua, ya mau enggak apa mesti kembali ke Shanghai, ke profesor yang operasi. Cari pesawat itu luar biasa repotnya, terus saya naik Malaysia Airlines, tapi enggak bisa ke Hong Kong, enggak bisa ke Shanghai, turun di Guangzhou, ya di Canton. Di situ kita masuk rumah sakit, diperiksa. Dokternya masih muda, saya diberitahu tapi nggak tahu suami saya sudah tidak ada harapan. Tapi karena untuk membesarkan hati suami saya waktu itu di Canton juga ada saudara saya, kakak saya, kita berangkat ke Shanghai lagi. Di sana, waduh dokter profesornya kaget kok seperti ini ya, padahal sudah dioperasi semua. Diusahakan, kemudian waduh tiap hari itu transfus darah sampai 5,5 bulan di sana. Tapi waktu 2 minggu sebelum meninggal, dia merasa tidak enak, dia bicara sama saya. Ya, dari hati ke hati, minta maaf akan segala dosa kesalahannya, terus kita berdoa. Cuma dia janji, dia bilang, semua anak kan belum selesai sekolahnya. Kamu sekolahkan semua, keempat anak ini sekolah. Dan yang di Amerika masih belum S2-nya. Terus yang kedua, dari Jerman saya datangkan karena papanya sakit. Yang nomor 3 di Petra, nomor 4 lulus SMA, Saint Louis. Dia telepon yang papinya, Pak, saya mau meneruskan ke Amerika. Dia enggak tahu, saya enggak beritahu anak-anak yang di Surabaya, kalau papanya keadaannya gawat. Tapi papanya bilang, ya, kamu pergi ke Amerika. Saya tidak beritahu keadaan
keadaan keuangan kita kayak apa, saya enggak mau beritahu suami saya, cuma saya berdoa sama Tuhan. Ternyata dokter bilang, ini sama musim dingin, saya takut suamimu nanti ada apa-apa di sini, tidak bisa dibawa. Dia tahu kita Kristen, tidak mesti dibawa sama tubuhnya, mesti dibakar. Waduh, saya berdoa sama Tuhan. Terus saya bilang sama profesor, lebih baik kita pulang ke Indonesia. Terus dokternya itu Profesor Umengco, sana akrab ya dengan SQ. Saya naik ekonomi perginya, terus diganti dengan business class nomor 1 ya, supaya suami saya bisa dibawa. Sesampainya di Singapura, suami saya meninggal dunia. Jam 17 Januari malam datang, besok tanggal 18-nya jam 5:30 jam 5:30 ya, meninggal dunia. Jadi 5:30-nya Singapura. Waduh, saya bingung lagi. Terus untungnya saya minta tolong bisa dibawa satu flight dengan saya. Biasanya nggak bisa. Saya berdoa, terus kemudian dibawa ke Indonesia dan sampainya di Indonesia sudah penguburan selesai. Saya bingung lagi. Uang saya itu tinggal 2,5 juta. Bayangkan 5,5 bulan, hampir 6 bulan ya di Shanghai ya. Dokternya itu sebetulnya tidak mau dibayar, tapi saya bayar terus ya. Kemudian saya bilang, aduh Tuhan, uang saya tinggal sekian, saya rundingkan sama anak saya yang di Surabaya. Mama lebih baik menjual rumah, kita ada 3 rumah. Yang rumah terbesar yang saya tempati untuk menyekolahkan kalian. Kalau enggak, boleh mana mama uang. Ya, toh. Waktu itu saya sebelumnya itu ya suami saya jual beras ya, hasil bumi. Terus saya bilang, sudah utang orang banyak, saya bilang ganti. Kita sewakan rumah, kontrakkan rumah sehingga Tuhan berkati kita dapat rumah. Jadi 3 rumah dan tanah ya. Kemudian saya bilang, Tuhan tolong pembeli buat rumah saya. Tapi tiap kali orang lihat ada fotonya suami saya meninggal, orang Tionghoa itu kalau ada suaminya bekas meninggal ya enggak mau, saya kontrak aja enggak mau. Tapi luar biasa, Tuhan tuh datangkan seorang insinyur dari Bogor yang dikerjakan di Vina, Bagus Tomo ya. Terus dia lihat rumah kita, terus dia tanya sama saya, Tante permisi tanya, kok dikontrakkan kenapa? Saya berbicara itu apa adanya. Saya bilang, anak saya ini 4 ya kok. Terus suami saya baru meninggal. Terus ya saya lihat fotonya Om, dia bilang gitu. Terus Tante enggak ada niat untuk jual. Saya terus terang bilang, kalau mau saya mau jual ya. Terus dia beli apa yang saya minta 470 juta itu dia cash kontan, ya yang atur semua saya enggak tahu. Terus rumah saya yang 2 juga terjual. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan untuk apa uang segini banyak? Saya enggak mengerti atau saya belum dapat rumah itu. Tapi Tuhan saya tanya, Tuhan tolong berikan saya sebuah rumah. Sama saya mencari ada rumah di Doko Kupang, Gang 11, nomor 19. 300 meter persegi, bagus bangunannya. Ya itu saja kita beli. Masih sisa banyak bukan? Terus waktu saya doa, saya menyembah, Roh Allah berbicara. Saya dengar persis itu. Ya, Tuhan bilang, jadikan uangmu menjadi dolar. Terus saya tanya lagi, betul Tuhan, jadikan dolar. Jadikan uangmu dolar. Jadikan uangmu menjadi dolar. Kaget saya itu, saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemudian saya panggil anak saya bilang, beli semua sisanya uang dari penjualan rumah ini, belikan dolar. Sebab adik-adik ada di USA kan kokonya sama adik yang terkecil, ya semua masih sekolah. Terus yang nomor 2 yang selalu membantu saya, dia bilang, ya oke. Mama mau suruh saya beli, waktu itu dolar sudah 2.500 terakhir itu saya beli. Biasanya maaf saya Tante Hilda, waktunya kurang sedikit. Silakan dilanjut. Waktu itu dolar sudah naik, banyak anak yang pulang. Jadi anak saya bilang, kamu terus sekolah. Tuhan sudah menyediakan dan sungguh dia mendapat juara. Dan sebelum lulus tuh dia diminta di AT&T sampai hari ini, sehingga 4 anak ini semua lulus dengan cum laude dan mendapat pekerjaan yang indah, juga 3 di USA. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya luar biasa, seperti firman-Nya dalam Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, 54 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan itu suami kita begitu besar. Jadi sampai hari ini saya merasakan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa.
lebih dari apa yang saya pikirkan dan lihat ya, sehingga Tuhan memberkati juga anak-anak saya semua. Kiranya Tuhan kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Jangan khawatir meskipun pandemi ini ya. Sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Sekian saya serahkan kembali kepada Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banyak Tante Hilda buat kesaksiannya. Perjalanan hidup yang luar biasa, saya percaya sudah sangat menjadi berkat buat kehidupan kita sekalian yang mendengarkan pada malam hari ini. Ya. Oke, Pak Tony, berarti kemarin duitnya Tante Hilda itu waktu itu udah ngelipat-ngelipat dolarnya yang dari 3.000 jadi berapa belas ribu tuh Tante ya? Jadi 17 Luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Tuhan pelihara. selalu menolong ya. Harusnya ada yang mau kesaksian lagi nanti minggu depan kalau yang mirip Hari ini ada sisanya, Mas. Oh iya Bu Ayu. Ya, jadi saya ini dipelihara Tuhan, luar biasa. Ya. Oh Puji iya Pak Tony, Tuhan. saya ada pesan. Bapak Ibu yang hari ini hadir di PD Keset, barangkali Bapak Ibu ada kesaksian lagi. Mari kita sama-sama mengungkapkan betapa Tuhan itu mengasihi hidup kita. Mari silakan yang mau bersaksi minggu depan bisa chat di kolom chat. Mari, kalau Tante Hilda udah diberkati dengan kesaksian yang luar biasa, saya kira Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini pasti diberi Tuhan hal-hal yang miracle, yang mujizat, yang kadang-kala kita nggak pernah kita pikir dengan akal manusia kita. Benar ya Pak Antoni? Ya, amin amin. Jadi Bapak Ibu yang tergerak untuk bisa menyaksikan, pasti saya percaya sudah banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Silakan bisa chat. Kalau yang rindu nanti kami akan list dan kami akan jadwalkan untuk minggu-minggu yang akan datang. Gitu ya Bu Ayu ya. Yes, Oke, benar Pak, puji Tuhan, benar. puji Tuhan. Iya. Ya, mari Bapak Ibu sekarang saya mohon bisa untuk buka kameranya. Kita akan foto bersama. Silakan yang masih off cam bisa buka kameranya, berikan senyum yang terbaik. Kita akan foto bersama, berikan reaction juga kalau bisa biar bagus. Oke. Ini yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Halaman ketiga. Ya, 1, 2, 3. Oke, Bu Ayu sudah tertangkap layar semua ini. Silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Antoni. Bapak Ibu, sekarang waktunya kita untuk kuis. Untuk kuis kali ini, nanti akan ada hadiah yang akan kita kirim ke alamat tinggal Bapak Ibu. Jadi nanti untuk yang mendapatkan, silakan dia chat di kolom chat, alamat atau tinggalkan nomor telepon. Nanti para petugas akan menghubungin Bapak Ibu. Untuk kuis kali ini, minta tolong yang mau ikut, open cam, dibuka, jangan langsung menjawab. Jangan langsung menjawab. Bapak Ibu open cam, langsung angkat tangan atau raise hand atau gimana Pak Antoni? Angkat tangan aja, Bu. Ya, raise hand boleh Bu. Jadi nanti muncul di sini. Oh Kelihatan iya, siapa yang angkat raise hand tangan duluan. dulu. Kalau kita sudah tentukan namanya, Bapak Ibu baru menjawab ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Mari kita mulai pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaannya itu mungkin waktu kita ingat waktu sekolah minggu. Kalau zaman sekarang itu ada namanya tukang pajak ya. Kalau zaman dulu namanya kita sebut pemungut cukai. Ada seorang pemungut cukai, di mana pemungut cukai itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia merasa terpanggil sehingga dia mau ikut Tuhan Yesus sampai-sampai dia mau menyetorkan hartanya. Kira-kira siapa Bapak Ibu nama pemungut cukai itu? Sakeus. Lah, jangan jawab dulu, Bu. Kita kan nggak bisa. Jangan jawab dulu. Iya, Ibu. Oke. Bapak Ibu Gimana tunggu Pak Antoni? ditunjuk Bingung nih dulu. saya. Bapak Ibu tunggu menjawab dulu, nunggu raise hand dulu ditunjuk baru menjawab ya Bapak Ibu Ya, ya. resen Oke. dulu, ditunjuk, Ya. baru Oke, kita menjawab. Pak Antoni bisa ulangi ya, Bu dibacakan Ayu, kalau pertanyaan gitu ya. kedua, Pak Antoni. Oke, pertanyaan kedua Bapak Ibu. Siap-siap. Yang sudah raise hand sekarang tolong di lower Tolong dulu. diturunkan dulu yang ada resennya. Baik. Oke.
Pertanyaan kedua adalah eh, kita tahu pada zaman Perjanjian Lama ada seorang nabi yang disuruh membangun bahtera, gitu ya. Tapi pertanyaannya bukan itu, Bapak Ibu. Saya pertanyaannya siapa anaknya dari yang pembangun bahtera itu? Silakan, Bu Cinli, mari Bu. silakan Bu Cinli. Ayo Bu Cinli masih unmute itu. Masih unmute. Jadi anaknya ada berapa? Namanya siapa? Silakan Open Bapak cam Ibu. dong, open cam. Open cam Bu. Nah, Ibu ini selalu hadir ini soalnya. Ayo Bu, open cam Bu. Mungkin ada kendala jaringan atau Untung tadi nggak bagaimana? ditanya habis kayu berapa gitu bangunnya gitu. Kita hitung ya Bu. Ayo Bu, mari. Kita hitung sampai 5 ya. 5 sampai kembali 1 sampai ke 5. 1 2 3 4 5. Oke. Sudah ya, kita ganti ya. Pak Victor, mari Pak. Silakan Pak Victor. Mari silakan open cam dulu Pak Victor. Kasihkan yang lain dulu aja dah. Gak apa-apa. Saya Oh mengalah gitu. aja. Ya, Pak saya Ednan, mengalah. Menyerah Pak Victor. Baik, baik. Mari. Pak Victor pertanyaannya habis kayu berapa aja kapalnya. Oh gitu ya, Pak Ednan. Mari Pak Ednan. Pak Etnan silakan. Ya, anak Nabi Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ada 3 orang. Oke. Mantap Pak Etnan, jawabannya betul sekali. Ya. Oke, nanti bisa tolong kirim alamatnya ke kolom chat ya Pak Etnan ya. Ya, paling nggak nomor handphonenya Pak di chat di kolom chat, nanti kita akan hubungi Pak Ednan. Ya. Kasih. Baik, terima kasih Pak Ednan. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya untuk kuis malam hari ini. Mari kita sekarang masuk ke firman Tuhan ya. Tapi kita nyanyi satu lagu dulu. Mari kita undang Pak Franz. Setelah itu kita akan doa firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel Irfan. Mari silakan. Ya, Bu, saya izin baca profilnya pesternya dulu ya Bu. Oh, boleh silakan Pak. Mumpung masih tampil. Ya Bapak Ibu, jadi pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Engjang, SHMTH, yang selama ini melayani di GTI Bukit Zaitun. Mulai dari bidang persekutuan sel, komsel, sekolah Alkitab, dan audiovisual. Beliau beristrikan Ibu Insinyur Sivera, MTH juga, dan juga sama-sama berdua melayani sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan juga dikaruniai 2 anak, yang pertama adalah Ezra Besaliel, yang kedua adalah Sherlyn Elizabeth. Keduanya juga sudah lulus S2, satunya masih sekolah juga. Puji Tuhan. Jadi kita bisa lebih mengenal siapa yang akan melayani kita pada malam hari ini. Baik, silakan Pak Franz. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita naikkan pujian, katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
bersamaku. Mari angkat tangan, katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya serahkan yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami semua Tuhan dalam satu wadah PD Keset ya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati, kami rindu untuk mendengar sebagian firman-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu ya Tuhan mengambil alih semuanya Tuhan, baik jaringan internet yang ada Tuhan, baik segala sesuatunya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau turut andil ya Tuhan Yesus. Biarlah semua yang disampaikan oleh hamba-Mu, semuanya adalah dari perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami, beri kami Tuhan telinga dan hati sebagai seorang murid untuk duduk manis mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kami undang untuk Pastor Jiang. Ya, suara saya bisa didengar. Suara saya bisa didengar jelas. Cukup jelas, Pastor. Oke, terima kasih. Mungkin bisa minta tolong untuk nanti share PPT saya bisa ya. Insyaallah. Banyak kali. Oke, tak apa-apa sambil kita mulai aja. Ya, saudara, terima kasih buat kesempatan saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya beri judul tentang reframing. Ya, memang bahasa ini seringkali dipakai di dunia juga, tetapi kita hari ini akan melihat secara rohani, saudara. Sebelum memulai, kita akan melihat dua ayat, yaitu saya bacakan di dalam kitab Kejadian dulu, pasal yang ke-45, ayat yang ke-8. Kejadian 45, ayat yang ke-8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian yang kedua, kita membaca di dalam kitab Rom pasal 8 ayat yang ke-28. Ayat ini juga cukup terkenal, saudara.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau kita membaca 2 ayat ini tentang reframing, ya, ini adalah satu hal yang kita hari-hari ini mungkin menghadapi hari-hari yang sulit. Nah, tetapi kita tahu, saudara, Tuhan itu punya rencana yang tidak pernah gagal. Kenapa saya mengambil ayat dalam Kejadian 45 ayat yang ke-8? Itu adalah satu atau jawaban yang diberikan oleh Yusuf ya kepada saudara-saudaranya yang sudah ya membuat dia akhirnya sampai ke Mesir. Padahal saudara-saudaranya ini tidak mempunyai maksud atau tidak berpikir bahwa apa yang dikerjakan itu untuk ya membuat Yusuf ini jadi seorang yang jadi penguasa di sana. Justru mereka berpikir ketika Yusuf itu dikirim ke mau dibunuh, itu ada slide-nya sebenarnya. Ya, apa bisa minta tolong di-share untuk Ya, Pak. PPT-nya yang di nomor ini ya, Bu. Baik, Pastor, kita siapin itu. Baik, Oke, terima ya, kasih. sambil jalan, nggak apa-apa. Iya, sambil jalan. Kemudian saya mengambil satu contoh di dunia, saudara, yaitu seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Dia meninggal pada usia 84 tahun, tetapi pada usia dia 67 tahun, usia yang cukup tua, saudara. Pada waktu itu terjadi laboratorium yang dimiliki oleh Alva Edison ini terbakar, saudara. Ketika dia melihat bahwa gedung daripada laboratorium itu terbakar, orang berkata kepada dia, "Aduh, sayang ya, kok dibangun dengan harga yang sampai jutaan miliar dolar saat itu, begitu mahal." Slide berikutnya. Ternyata terbakar, saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison pada saat itu usianya 67, dia berkata, justru ya saya punya kesempatan untuk memikirkan ulang dengan cara yang lebih baik. Ketika laboratorium itu terbakar, orang melihatnya dari sisi, wah hancur semua nih. Tapi justru Thomas Alva Edison berkata, oke, segala kesalahan saya juga hilang dengan terbakarnya, slide nomor 5, dengan terbakarnya lab itu. Dia justru berkata, saya bisa memperbaiki apa yang salah. Dan dicatat di New Times, dikatakan besok paginya dia berkata, saya akan mencoba lagi. Saudara, banyak orang hari-hari ini, mereka mengalami yang namanya depresi, atau mungkin istilahnya gangguan jiwa atau seperti apa. Itu menyerang begitu banyak orang beriman. Karena apa? Juga mereka mengalami kesulitan yang sama. Kalau kita dengar tentang inflasi, di seluruh dunia terjadi inflasi. Bahkan Amerika di bulan Juni, mereka mengakui bahwa ada 9,1% mereka mengalami inflasi yang cukup tinggi, dan di sana juga banyak homeless, saudara. Sampai waktu melihat hal seperti itu satu hal yang kenapa di sana begitu maju negaranya, tetapi begitu banyak orang yang usianya masih produktif itu sekitar 40 tahun, mereka sudah nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, padahal mereka ditunjang oleh negara. Banyak orang yang stres. Ternyata setelah ditelusuri mereka jatuh di dalam narkoba, kemudian hidupnya jadi porak-poranda, kemudian karena dia harus ingin untuk mendapatkan narkoba, mereka jatuh di dalam kejahatan dan seterusnya, dan menjadi catatan daripada kejahatan mereka tidak bisa dapat kerja, sehingga mereka akhirnya jadi homeless. Banyak orang yang hari-hari ini ketika melihat keadaan down, saudara. Kadang-kadang bisa melihat seperti apa yang dialami oleh si Yusuf. Kalau kita tanya, siapa yang membutuhkan atau memerlukan reframing? Reframing ini artinya ketika melihat sesuatu, bukan cuma dilihat dari sisi jeleknya saja,
Tetapi ada satu sisi yang lain yang lebih baik. Ambil satu contoh, ketika kita di slide nomor 6, ketika kita melihat terjadi hari-hari ini, pandemi, sebenarnya kita bersyukur karena dengan adanya pandemi, yang dinamakan teknologi itu seperti kita Zoom, ini berkembang begitu luar biasa. Bahkan kita melihat begitu banyak lompatan-lompatan teknologi, karena apa? Dibutuhkan. Itu sisi daripada baiknya ketika dipaksa, maka akan terjadi terobosan-terobosan di dalam kehidupan. Itu salah satu reframing, saudara. Di mana orang-orang, slide nomor 6, di mana Yusuf juga mengalami hal yang sama. Pada waktu itu Yusuf di dalam kitab Kejadian 37, ini di slide nomor 7, Yusuf itu dia diperlakukan dengan buruk ya oleh saudara-saudaranya. Ya, di sini stop. Ini slide nomor 7. Dia akan dibunuh dengan terencana, saudara. Terencana karena apa? Dibenci begitu rupa, dia mengalami keadaan yang tidak ideal. Bukan di luar, justru di dalam keluarganya sendiri. Dia dimusuhi, dalam tanda petik, oleh 10 saudaranya sendiri. Dalam tanda petik, karena Ruben itu, ya dia nggak setuju kalau si Yusuf ini dibunuh. Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, Ruben berkata, jangan dibunuh. Masukkan aja ke dalam sumur. Nah, pada waktu dimasukkan ke dalam sumur, lalu yang terjadi apa? Yusuf itu tidak dibunuh. Yusuf juga tidak bisa berbuat apa-apa. Si Yusuf ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bapaknya Yakob juga tidak bisa menolong dia, padahal begitu mengasihi si Yusuf. Yusuf diberi jubah yang begitu bagus, tetapi bapak ini tidak bisa berbuat banyak, dan Yusuf ada di dalam sumur. Yusuf tidak nangis, atau Yusuf di sini tidak diceritakan dia berputus asa, sampai akhirnya dia ditolong dalam tanda petik oleh Ruben dan dikatakan kita jual aja. Lalu Yusuf dijual, saudara. Ini satu pengalaman yang tidak enak karena dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Bahkan dia tidak punya tempat di mana seharusnya setiap orang itu di dalam keluarga dia merasa nyaman, kemudian rasa kekeluargaan itu harusnya begitu enak, begitu ketemu dengan saudara sendiri, kita bisa cerita banyak hal. Tapi ternyata Yusuf di situ tidak mendapatkan hal itu. Justru dia dijual dengan 20 sikal perak oleh saudara-saudaranya sendiri kepada kepada Ismaili. Apa yang terjadi? Di situ kembali lagi, Yusuf memang lepas, tidak mati. Dia dikeluarkan dari sumur. Tetapi dia akhirnya apa? Mengalami hidup sebagai budak. Kehidupan yang seperti itu tidak nyaman, karena dia bukan lagi menjadi orang merdeka, tetapi dia menjadi milik daripada tuannya. Setelah dia dijual, dia mengalami yang dinamakan, ya pasti nggak enak. Nggak ada orang yang, saya kepingin jadi budak. Nggak ada, saudara. Sebab itu perbudakan, itu dihapuskan. Semua orang tidak menginginkan dirinya jadi budak, dan juga ketika melihat kehidupan daripada budak, ya kasihan. Mereka tidak punya masa depan. Bahkan dalam wasiat lama dikatakan, orang-orang ini yang menjadi budak itu dibunuh dengan seenaknya, dan tuannya tidak dikenakan hukum. Sebab budak itu dibeli, dan itu adalah menjadi milik daripada tuannya. Itu keadaan daripada Yusuf. Kalau si Yusuf ini seandainya stres, dia bisa berkata, dulu saya di rumah dapat jubah yang paling bagus. Sekarang saya menjadi budak, saya tetap percaya kepada Tuhan, saya tetap pegang teguh apa yang Tuhan katakan, Tuhan baik. Kenapa dia harus mengalami kehidupan sebagai seorang budak? Nggak enak, saudara. Kehidupan yang bertolak belakang 180 derajat, tetapi di sini Yusuf menunjukkan bahwa kehidupan dia bukan hanya lihat enaknya saja. Dia tahu ketika ikut Tuhan itu masih ada juga hari-hari yang sulit. Seperti sekarang ini. Banyak orang mengeluh, apalagi kalau usianya sudah 60 ke atas, saudara. Gimana saya harus ikut Zoom? Gimana kalau saya harus beli makanan, tidak harus datang ke tempat, saya mau naik kendaraan harus dengan pembayaran yang seperti ini dan seperti itu. Tapi Yusuf nggak ngomel, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Seperti Ayub,
dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Si Yusuf, dia tetap melihat bahwa Tuhan itu baik. Dalam keadaan yang begitu, yang sudah rusak, tidak ada masa depannya, Yusuf tetap berharap kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan itu yang menolong kehidupannya. Kita sebagai umat Tuhan, di hari-hari yang seperti ini, kita punya janji Tuhan bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Rom 8 ayat 28 tadi berkata, segala perkara itu boleh jadi, tetapi Tuhan itu turut bekerja. Yusuf tetap dipelihara walaupun sebagai budak. Setelah dari Ismail, dia dijual ke Potifar. Potifar ini adalah pegawai daripada istana. Mungkin kehidupannya lebih enak, saudara, daripada dia ikut Imam Ismaili. Lebih enak. Tapi ternyata Yusuf tidak menikmati apa yang seolah-olah Tuhan bukakan jalan. Dia masuk ke rumahnya Potifar, kemudian dia dipercaya oleh Potifar. Dia akhirnya menjadi seorang yang istilahnya tangan kanan daripada Potifar. Namun itu tidak diceritakan berapa lama. Kemudian apa? Yusuf dia mengalami perkara yang buruk lagi. Istri daripada Potifar ini ya istilahnya genit, saudara. Dia kepingin dapat si Yusuf. Di situ iman daripada Yusuf diuji. Wah, kehidupan saya ini sudah nggak enak. Sekarang dalam tanda petik sudah kalau deket-deket dengan istri daripada Potifar, ya istilahnya tahu sama tahu, toh kan nggak terjadi apa-apa. Tapi bagi Yusuf yang setiap hari, saudara, dikatakan dalam Kejadian 39, saya nggak sempat baca atau kita nggak bisa baca karena waktunya terbatas. Di situ berkali-kali, berhari-hari, setiap kali ada kesempatan dirayu, saudara. Tapi di situ menunjukkan bahwa Yusuf ini bisa reframe rohani dengan baik. Dia tidak melihat itu kesempatan yang bagus, justru dia berkata bahwa ini adalah kejahatan yang besar. Dia tahu bahwa dalam kesucian bujang, dia tidak mau jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 28 berkata, jika seorang laki-laki melihat seorang perempuan seperti kepada istrinya, berarti dia sudah berzina. Berzina ini adalah dosa spesial, kata surat Korintus. Dikatakan apa? Dosa lain itu dilakukan di luar tubuh, tapi dosa perzinahan itu dilakukan di dalam tubuh. Di situ Yusuf sebagai bujang, dia berkata, enggak, saya enggak mau. Apa akibatnya? Ya, kalau kita dengar hari-hari ini begitu banyak berita, baik ada yang membayar sekian ratus juta untuk membunuh istrinya, kemudian dia mungkin punya will, akhirnya gagal dan orang itu bunuh diri, saudara. Mungkin yang lagi proses, ya kita tahu sendiri. Di situ terjadi yang dinamakan yang perzinahan itu sampai di mana kita nggak tahu. Tapi yang pasti Yusuf punya pendirian. Dia dirayu tetap menolak, sudah. Apa akibatnya? Dia difitnah. Satu ketika Yusuf ini menerima fitnah, kemudian apa, si istri Potifar teriak sehingga seluruh rumah daripada Potifar itu tahu. Dia ceritakan bahwa Yusuf ini yang menginginkan dia. Sudah dia ditolak, ternyata nggak berhenti sampai di situ. Dia harus masuk di dalam penjara. Apa yang dialami oleh Yusuf itu berkali-kali nggak enak. Seolah-olah kita bertanya, mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Katanya saya anak Tuhan. Saya berdoa tiap saat. Saya sudah berdoa. Mungkin ada yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi hari-hari ini, dalam pekerjaan. Sudah hampir 2 tahun lebih mengalami masa-masa yang seperti ini. Mana Tuhan? Yusuf ini mengalami begitu banyak proses, saudara. Kalau dia dijual pada usia 17 tahun, kemudian dia diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir, itu kurang lebih proses 13 tahun. Bukan waktu yang pendek. Dia pada waktu itu masih muda, tapi dia tidak jatuh dengan dosa-dosa orang muda.
baik itu dengan kesukaan perzinahan, baik itu dengan judi, baik dengan segala hal, saudara. Dia tetap pegang teguh apa yang Tuhan inginkan kehidupan di dalam dia. Ketika dia masuk dalam penjara, Yusuf melihat lagi. Dia reframe bagaimana Tuhan itu bisa bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Walaupun di slide berikutnya dia dalam penjara. Dia dipercaya oleh kepala penjara dan dia bertemu dengan dua orang. Dua orang ini yaitu juru makanan dan juru minuman. Rupanya di sini Yusuf di dalam reframe kehidupannya untuk mengatasi kesulitan. Dia mulai goyah, saudara, dalam tanda petik. Kenapa? Dia berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di sini juru makanan ini dapat mimpi. Kemudian Yusuf mengartikan, dia ngomong ini nanti 3 hari, tapi kamu akhirnya ya dia dibunuh, saudara. Gagal. Kemudian apa? Juru minuman. Dia pikir, mungkin juru minuman. Dia berkata kepada dua orang ini, nanti ya kalau kamu ketemu dengan Firaun, ceritakan tentang saya. Juru minumannya tetap melayani Firaun, tapi juga tidak menceritakan, saudara. Dilupakan. Di situ Yusuf belajar lagi, melihat. Dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Di dalam penjara dia tidak bisa mengandalkan Yakob, ayahnya yang mengasihi dia. Dia tidak bisa mengandalkan saudara-saudaranya yang menjual dia. Dia tidak bisa berharap kepada, ya mungkin ada teman baiknya atau kepala penjara. Dia di situ belajar lagi untuk melihat apa? Tuhan itu yang bisa menolong kehidupan yang begitu buruk. Tuhan bisa mengubah ratapan itu jadi tarian. Tuhan itu bisa merubah segala hal yang buruk itu menjadi yang baik. Sehingga Yusuf bisa berkata, bukan kamu yang mengirim aku ke sini, Allah yang mengirim aku ke Mesir. Mereka tidak berpikir kalau Yusuf itu di Mesir, dia akan menjadi seorang penguasa. Kenapa Yusuf? Dia bisa menghadapi begitu banyak kesulitan dan dia tetap menjadi seorang yang menang. Walaupun dia menjadi seorang budak, dia masuk difitnah oleh istri Potifar, dia masuk dalam penjara, dia dilupakan oleh juru makanan dan juru minuman, tapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dan Tuhan memelihara kehidupan Yusuf itu begitu luar biasa. Di hari-hari yang begini sulit, kita bisa mengandalkan Tuhan itu lebih dari segalanya. Kenapa kok Yusuf ini bisa mengatasi begitu banyak masalah? Dia punya Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika mereka menghadapi kesulitan, kalau kita menghadapi pandemi ini, ya anggap aja lah 2 tahun lebih. Mereka di Mesir itu menghadapi krisis atau kelaparan yang begitu dahsyat, itu 7 tahun. 7 tahun kelimpahan, tapi 7 tahun kekeringan. Cara Tuhan untuk bisa membawa orang Mesir itu tetap hidup karena ada Yusuf. Pada waktu mereka mencari orang, siapa yang bisa membawa kita itu? Pertama, Firaun tanya, siapa yang bisa mengartikan mimpi? Yusuf mengartikan mimpi. Kemudian ditanya, siapa yang bisa melakukan itu? Yusuf, saudara. Yusuf yang dari penjara oleh Tuhan, dia diangkat menjadi seorang yang sangat berkuasa. Bahkan Firaun berkata, jangan ada orang yang melakukan sesuatu atau bergerak tanpa seizin daripada Yusuf. Kenapa itu terjadi? Karena Yusuf itu powerful. Tuhan yang memakai kehidupan Yusuf untuk menjadi berkat. Berapa banyak kadang orang beriman tidak menyadari bahwa sebenarnya kehidupan mereka itu bisa menjadi berkat. Mungkin kehidupan kita ya biasa-biasa aja, pas-pasan aja, tapi paling tidak, saudara, seperti Yusuf ini dia tidak akan sampai kekurangan. Dia tidak akan sampai mati, saudara. Sebab Tuhan yang memelihara kehidupan Yusuf. Demikian juga kita di hari-hari yang begini berat, orang sudah bingung, inflasi, kemudian sunering, dan seterusnya.
Kalau orang itu tidak bisa mereframe secara rohani dengan tepat, biarpun dia orang Kristen, dia bisa rontok imannya. Kemudian timbul persungutan seperti orang Israel. Aduh, Tuhan membawa kita ini supaya kita mati. Musa ini. Jangan kita punya seperti itu, saudara. Punya pemikiran yang seperti itu. Tuhan masih menjaga ketika kita lewat dalam banyak kesulitan. Ya, seperti tadi kesaksian Ibu Hilda, Tuhan menolong. Dia harus menghidupi 4 orang anaknya, suaminya dipanggil Tuhan. Kalau kita memang berharap kepada Tuhan, banyak kesaksian yang bisa kita dengar. Kadang-kadang justru dalam masa pandemi ini, berkat Tuhan itu turunnya sampai limpah. Kadang-kadang ada orang ngomong, wah saya kok sampai begini sepi toko ini. Ya kita berharap sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi hari-hari yang sulit ini? Slide berikutnya, saudara. Di mana kita bisa menghadapi itu bukan dengan kekuatan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Kita butuh Tuhan untuk bisa menolong kita di masa-masa yang sulit. Biarpun tidak ada orang yang menolong, ketika Tuhan menolong, semua itu jadi indah, saudara. Banyak orang berpikir, kalau dia itu melihat masa-masa yang sulit ini sudah tidak ada lagi, gimana ini Tuhan? Ya, kita tetap berharap sama Tuhan. Slide berikutnya, kita perlu ya reframing secara rohani di hari-hari ini. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mulai tawar hati. Kalau 1 tahun saya tahan. Kalau 1 tahun setengah saya masih kuat. Tapi kalau sudah 2 tahun, aduh, saya sudah capek. Firman Tuhan mengatakan, pada masa kesukaran tawar hati, maka kuasamu pun lemah adanya. Mungkin kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, kalau kita punya Tuhan, kita bisa reframe, artinya kita bisa melihat. Mungkin ternyata ketika pandemi ini, orang bisa berkumpul dengan keluarga, waktunya lebih banyak. Dengan work from home, waktu bertemu dengan suami dan istri lebih banyak. Ketemu dengan anak lebih banyak. Tadi siang saya kontak dengan 1 orang, dia punya anak, dia di luar kota, dia katakan anaknya sekolah di Petra, Manyar, masuk. Kemudian saya tanya, loh itu ada jemaat yang di sekolah SMA itu kelasnya ditutup. Oh iya, kalau kelas itu ada yang kena COVID, 1 kelas ditutup. Kalau yang enggak, ya tetap jalan sendiri. Kita melihat hal seperti itu, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu tawar hati. Ketika kita masuk dalam masa-masa yang sukar ini sudah seizin Tuhan. Dan Tuhan akan memprotek kita, melindungi kita dengan cara Tuhan. Jangan sampai kita down dulu sudah. Hati kita sudah tawar dulu. Tuhan katakan, jagalah hatimu dalam Amsal 4 ayat yang ke-32. Terlebih daripada segala sesuatu, karena di sanalah terpancar kehidupan. Kalau hatinya tawar, saudara. Kadang-kadang, Tuhan ini ada enggak ya? Tuhan itu nolong saya enggak ya? Ini saya sudah lagi terjepit nih. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dalam keadaan yang sangat sulit, seperti Yusuf, seperti mungkin ada yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, Tuhan bisa memelihara, saudara. Kita perlu reframing ini, jangan sampai kita dalam masa sulit ini tawar hati. Slide berikutnya, saudara. Mengapa kita perlu reframing? Di masa-masa yang sulit ini, iblis itu bicaranya keras. Dan kita perlu tahu dalam 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan jangan memberi kita tahu kesempatan daripada tahu tipu daya daripada iblis. Siasat daripada iblis itu diketahui. Sehingga kita tahu persis bagaimana kita bisa tahu. Kita ngerti firman Tuhan, saudara. Tuhan memberikan firman itu setiap hari buat kita. Banyak orang ketika baca firman Tuhan, dia dikuatkan. Karena firman itu yang menjadi pelita buat kaki kita, ya terang buat jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir dengan hari-hari yang sulit.
Berikutnya, bagaimana kita bisa melakukan reframing secara rohani. Yang pertama, yaitu slide nomor 14. Yang pertama, kita cari Tuhan. Next, berikutnya, di slide 13. Ya, terima kasih. Cari Tuhan, bertanya sama Tuhan, dan cari wajahnya. Gimana caranya? Kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita bisa baik dengan Tuhan? Harus hidup di dalam kesucian. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga berkata, orang yang berharap kepada Tuhan itu hidup di dalam kesucian. Baik dalam pikiran, baik dalam angan-angan, baik dalam hati. Mungkin belum keluar, saudara. Wah, kalau mungkin saya punya diberkati Tuhan ini, atau mungkin saya bisa melakukan ini dan itu. Kalau itu hidupnya nggak cocok dengan firman Tuhan, ya nggak suci, saudara. Tuhan tidak bisa bekerja. Karena syarat untuk Tuhan bisa bekerja, untuk bisa bertanya kepada Tuhan harus hidup suci. Saul di dalam 1 Samuel 28, dia tanya sama Tuhan, nggak dijawab. Apa Tuhan tuli? Enggak. Kenapa Saul tidak dijawab oleh Tuhan? Hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan sudah meninggalkan Saul. Kan Tuhan kejam? Bukan. Karena itu adalah pilihan daripada Saul sendiri. Dia memakai kekuatan dia sendiri. Akhirnya apa? Dia putus asa, dia pergi ke dukun Endor. Tuhan tidak mau berbicara. Tuhan tidak pernah berbicara kepada Imam Eli, padahal seorang imam. Dikatakan dalam 1 Samuel 3, pada saat itu Tuhan jarang berbicara atau bahkan tidak pernah berbicara. Orang yang suci, dia bisa dengar suara Tuhan. Kadang banyak orang berpikir, gimana ya Tuhan bisa menolong. Slide berikutnya, reframing secara rohani itu yaitu kita apa? Doa, saudara. Doa itu ada 3 macam, dalam Matius 6, doa bilik. Kemudian doa di dalam roh dan kebenaran, ya. Itu doa senantiasa, 1 Tesalonika 5 ayat 17, kemudian 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10, itu doa terus-menerus, artinya baik tidur, baik berjaga-jaga, terus berdoa, punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang seperti ini seperti Daud, seperti Yusuf. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya dengan teknologi yang tinggi. Kalau hari-hari ini kita bersyukur Indonesia sudah 5G, saudara. Walaupun sekarang dengan kemajuan teknologi yang dibuat oleh Elon Musk, Starlink, seluruh dunia ini bisa di-cover. Walaupun di tengah lautan, di tengah hutan, Starlink itu diterbangkan oleh dari perusahaan Elon Musk, kira-kira ketinggiannya 550 km. Itu berarti 10 kali lebih rendah daripada satelit yang ada secara konvensional atau yang lalu, dan itu bisa mengcover seluruh. Itu sudah dibuktikan pada waktu perang di Ukraina hari-hari ini. Komunikasinya begitu canggih, tapi Tuhan lebih canggih lagi. Setiap kita bisa berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus dikerjakan? Tuhan itu bisa berbicara, saudara. Mungkin secara audible atau mungkin juga melalui satu peristiwa. Tuhan bisa menolong dengan cara yang luar biasa. Satu hal yang saya alami beberapa waktu yang lalu ini, saudara. Ketika kita pulang di pesawat itu harus connecting internasional. Pada waktu kita memutuskan untuk terbang dari satu state ke state yang lain dengan tujuan karena itu harus cuma memakan waktu 1 jam. Ketika harus dengan kendaraan, itu membutuhkan waktu 5 jam. Ketika saya dengan istri dan anak saya memutuskan dengan istri ngomong, sudah kita naik pesawat aja. Ternyata pada waktu kita masuk, ya kita harus menunggu itu harusnya cuma 1 jam. Waktu itu masuk jam 11 siang, harusnya jam 12 tiba di state yang lain. Ternyata saya 4 jam itu berada di dalam pesawat. Di situ ada 4 pilot, kemudian yang tidak ikut menerbangkan, mereka juga tolak-toleh, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Saya tanya, apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu. Ya, singkat cerita, saya cuma mengatakan ke salah satu pramugari, saya harus connecting flight. Ini penerbangan berikutnya, dan saya tidak pakai maskapai ini. Kemudian apa?
Tuhan itu yang bisa dilakukan apa? Ya sembahyang, Saudara. Nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang diandalkan? Nggak ada. Apa yang diperbuat? Sembahyang aja. Harusnya kalau saya terbang jam 11 sampai 12, saya harus pindah terminal dari terminal 2 ke terminal 4. Ternyata Tuhan itu ngatur. Ketika saya diundurkan 4 jam, saya tidak perlu pindah dari terminal 2 ke terminal 4. Cara Tuhan bekerja itu tidak pernah gagal. Dan cara Tuhan ketika kita ngelihat gitu, wow, terima kasih Tuhan. Saya tidak harus membawa koper saya, istri saya juga nggak repot, anak saya juga nggak perlu bawa. Itu cukup, ya, cuma naik lift, kemudian ke maskapai itu, dan kita duduk dengan tenang. Ketika kita doa, Tuhan itu bisa menjawab begitu luar biasa. Persoalan kita buat Tuhan itu gampang. Ingat 2 hal, Saudara. Yang pertama tadi kita harus betul-betul punya tanya sama Tuhan. Yang kedua, kita harus doa. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, reframing seperti itu, dalam keadaan yang sangat sulit pun, Tuhan itu bisa bekerja menolong Yusuf. Dan akhirnya, apa yang dikatakan di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-8 itu kan satu hal luar biasa. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang memusuhi dia, dia bisa aja balas dendam. Saya dulu diperlakukan dengan tidak baik. Saya balas. Saya punya kuasa. Saya punya kekuatan. Dia nggak balas, Saudara. Kepada istrinya Potifar, dia juga nggak lakukan pembalasan. Dia tahu bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Yusuf bisa keluar sebagai orang yang luar biasa. Dan setiap kita juga bisa keluar menjadi orang-orang yang luar biasa kalau kita bisa reframing secara rohani di dalam Tuhan. Jadi segala perkara itu boleh jadi dan Tuhan ikut bekerja. Kalau kita bekerja bersama seorang yang luar biasa, senang, Saudara. Kalau Saudara lihat atau melihat autobiografi, ya kehidupan Elon Musk itu keluarganya berantakan semua, termasuk ayahnya, keluarganya dia juga. Tapi di dalam pekerjaan, itu adalah satu terobosan yang hari-hari ini orang mau tidak mau mengakui, ya dilihat aja. Apa yang dilakukan itu luar biasa. Itu seorang manusia. Kalau kita ikut Tuhan, tidak ada barang yang mustahil buat Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan segala hal. Segala persoalan saudara, segala kesulitan saudara, Tuhan itu punya jawaban dan Tuhan bisa membawa kita keluar sebagai pemenang. Mungkin sampai di sini, silakan Bu Wahyu, ada hal yang ingin disampaikan. Baik, Pastor, terima kasih. Ya, sebentar lagi mungkin kita waktunya Q&A, Pastor. Mungkin kita dikasih kesempatan untuk tanya jawab. Tapi mungkin Wahyu dapat simpulkan malam hari ini firman Tuhannya. Jadi yang dimaksud dengan reframing itu yaitu mengubah cara pandang kita terhadap subjek atau masalah, Bapak Ibu. Jadi kalau orang dunia mengatakan kita harus positive thinking gitu ya, Pastor. Begitu ada masalah kita positif, orang dunia sih seperti itu. Apapun yang terjadi bahwa Tuhan pelihara kita. Mengapa kita perlu reframing rohani? Yaitu atau mengubah cara pandang kita supaya kita tidak tawar hati, sehingga kita tuh diri kita menjadi lemah. Dan iblis itu selalu ingin memperoleh kemenangan di hidup kita. Nanti kita akan dikalahkan oleh iblis. Terus yang ketiga, bagaimana melakukan reframing rohani? Kita harus berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang kedua, dengan cara bertobat tinggal diam dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau mungkin lebih jelasnya, tadi kan banyak slide-nya, bisa diulang lagi, dilihat di YouTube-nya PD Keset. Nanti coba dicek lagi, bisa di-share ke rekan-rekan sekalian, ke kerabat saudara, supaya menjadi berkat firman Tuhan malam hari ini. Mari kita undang Pak Antoni. Pak Antoni, sekarang waktunya Q&A ya Pak ya? Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pastor sudah memberikan pencerahan buat kami semua di sini. Bapak Ibu sekarang boleh bertanya, bisa langsung raise hand dan bertanya langsung kepada Pastor. Boleh Pastor ya, untuk kita bisa Q&A sedikit ya. Saya tanya Pak. Boleh, silakan. Oke, silakan. Bu Rustin. Rustin, oh ya, silakan Bu Rustin. Ini Pak Pendeta ya.
Saya mau tanya, itu kan ceritanya tentang Yusuf di zaman dahulu ya Pak ya. Pertolongan Tuhan luar biasa ya. Tetapi ini sekarang ini Pak, di zaman sekarang ini adalah dunia sudah seluruh dunia digoncang bencana ya Pak ya. Ya Indonesia masih agak makmur ya Pak, tapi kan kelamaan juga terseret juga ya Pak, sudah seluruh dunia. Apakah ini ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebab di kitab Wahyu itu ada Pak, bangsa melawan bangsa, dan terakhirnya itu ada bencana kelaparan di mana-mana. Apa ada hubungannya? Itu aja saya pertanyaan. Saya bisa langsung jawab Pak Antoni. Silakan Pastor, Iya, silakan Pastor, untuk jawab. silakan. Ya Ibu, terima kasih buat pertanyaannya. Memang hari-hari ini banyak ya di YouTube. Saya juga punya beberapa orang yang mengirimkan apakah Tuhan itu datang. Nah, kalau kita mengerti bahwa kedatangan Tuhan itu dibagi dua. Yang pertama, kedatangan Tuhan itu secara pribadi. Dan Tuhan mengingatkan di dalam Amos 4 ayat 12, bersiaplah seperti besok menghadap Tuhan. Jadi besok itu seperti Tuhan datang, itu secara pribadi. Kemudian yang kedua yang dimaksud oleh Ibu tadi, kalau secara global sebenarnya Tuhan juga menubuatkan itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Di situ akan ada masa-masa yang sulit. Nah, kemudian juga dikaitkan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Pencobaan itu akan kena di seluruh dunia. Tapi ingat bahwa yang dinamakan kelaparan, kita kelaparan itu di seluruh dunia belum seluruh dunia. Bahkan di negara kita kalau tadi Ibu berkata kita masih bisa makan ya, puji Tuhan. Masih banyak negara yang masih bisa makan. Nah, tapi kita juga jangan membiarkan kehidupan kita itu, oh Tuhan datangnya masih lama. Itu diceritakan dalam surat Petrus, bahkan ada yang mengolok-olok. Dulu loh saya sekolah minggu, sampai sekarang saya sudah jadi nenek, sudah jadi kakek. Ternyata Tuhan nggak datang. Nah, kita harus melihat bahwa yang penting itu firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius 24, berjaga-jaga dan berdoalah. Tentang kesulitan itu datang, kita nggak tahu kapan. Tapi yang pasti ketika kita siap, ya kita nggak perlu takut. Seperti kalau orang ujian. Kalau kita sudah tahu tanggalnya, ya kita bersiap-siap. Tapi kalau tanggalnya nggak tahu, kemudian kita sudah siap-siap kapanpun. Ambil contoh, ada orang. Mereka itu kalau pergi ke satu tempat, ya dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain, dia selalu bersiap dengan satu set baju. Jadi kalaupun terjadi sesuatu dalam tanda petik, mungkin pesawatnya jatuh atau kapalnya tenggelam atau terjadi sesuatu, dia nggak sempat buka yang ada di bagasi, dia bisa buka baju itu di kabin. Artinya apa? Dia sudah siap. Seperti itu, Bu. Jadi kita jangan bingung cuma ini kelaparannya sudah global. Apa Tuhan datang? Nah, ada dua hal tadi. Tapi yang lebih penting kita tahu, karena firman Tuhan mengatakan pada saatnya kita baru tahu. Sekarang kedatangan Tuhan itu di dalam 1 Tesalonika seperti pencuri. Artinya bukan konotasi jahat, artinya tidak bisa diketahui dengan pasti. Kalau satu orang berkata tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan datang. Coba dibaca dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Tidak ada yang tahu. Juga dalam Matius 24:42 dikatakan jam dan saatnya kita tidak tahu. Tapi yang bisa dilakukan apa? Kita berjaga-jaga. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Saudara. Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab, Saudara. Ya, terima kasih, Pastor. Jadi bersiap dan berjaga-jaga, Pastor ya, kita tugasnya sekarang ini. Begitu ya, Bu Rustin ya, sudah cukup jelas, Bu Rustin, untuk jawabannya. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan mungkin satu terakhir mungkin Bu Ayu ya, masih bisa ya Bu ya.
untuk Ya, pertanyaan masih yang bisa Pak Antoni. Oke, silakan Bapak Ibu bisa lewat chat atau mungkin bertanya langsung, mumpung kita bisa bertemu dengan Pastor Eng Jiang di sini. Silakan. Mungkin Bu Dia ini kayaknya sudah mulai melihat ke layar ini, kayaknya ada pertanyaan. Silakan Bu Dia. Oh, gini-gini belum ada ya. Oke. Oke, Pastor, kalau gitu saya bertanya, Pastor. Ya. Jadi tadi sudah di waktu pemaparan firman Tuhan kan tadi diberikan memang contoh bagaimana Yusuf itu sudah melakukan reframing dalam hidupnya sehingga dia bisa melalui setiap fase hidupnya itu, Pastor ya. Cuman memang pada saat kita mempraktekkan hal-hal seperti itu, Pastor, itu pada saat kita difitnah. Kalau tadi kan Yusuf sudah difitnah, masuk penjara juga, gitu kan? Itu kayak sudah apa? Jatuh tertimpa tangga, gitu ya, Pastor ya. Habis itu sudah di situ dia dapat teman, sudah cerita, sudah nolong teman, lupa cukup lama gitu ya. Walaupun akhirnya nanti diingat. Nah, ini bagaimana Pastor pada saat kita berusaha, kita ini berniat ini untuk mengubah reframing tadi itu. Tapi pasti kita akan mengalami hal-hal seperti itu supaya kita bisa bangkit lagi, supaya tidak putus asa. Jadi tidak yang alah ternyata keinginanku untuk berubah ini susah. Ya sudahlah aku hidupnya seperti kehidupan lama aja. Itu gimana kira-kira Pastor supaya kita bisa tetap bertahan gitu Pastor. Yang pertama, kita jangan pernah diberkati tadi di alam Yeremia 17 ayat yang ke-7, mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Juga kita jangan pernah mengandalkan akal kita. Lalu ada orang yang kalau ekstrem berpikir, oh kalau gitu enggak usah pakai akal. Enggak. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 berkata, ya jangan mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, tapi belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita boleh berpikir, saudara, karena Tuhan memberikan kita otak. Cuma kita harus lebih melihat kepada Tuhan daripada dalam tanda petik melihat kenyataan yang buruk. Berapa banyak kadang orang ketika melihat kenyataan yang buruk, saya sudah mencoba ini, kemudian apa? Gagal. Saya melihat satu contoh dalam Elon Musk membuat SpaceX. Dia mengalami 3 kali kegagalan untuk menaikkan SpaceX itu menjadi satu pesawat ulang-alik, dan itu yang pertama di dunia, dalam artian dia bisa mendarat kembali. Ada satu YouTube yang saya lihat, itu NASA pun tidak bisa melakukan seperti itu. Kemudian Elon Musk itu ketika gagal pertama, itu jumlah yang harus dibayar, itu sangat mahal. Tapi dia mencoba yang kedua gagal, ketiga gagal, baru yang keempat dia berhasil. Apa yang kita bisa lihat dari pengalaman itu? Ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, kita jangan pernah menyerah. Tapi kita harus berserah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jadi bukan karena kita. Kalau kita tanya, siapa yang punya pengalaman untuk menghadapi pandemi? Nggak ada. Ini belum lagi kena yang dinamakan monyet itu, cacar monyet. Nah, itu sudah sampai ke Jawa Tengah. Kalau dengar berita seperti itu, kita jangan takut. Kadang ada ngomong, kamu jangan cerita-cerita seperti itu menakutkan. Kalau buat saya, oke. Kalau kamu nggak mau dengar, ya nggak masalah. Kalau buat saya pribadi, ketika saya dengar, berarti saya harus apa? Bersiap. Seperti zaman pandemi. Baru-baru ini Pak Jokowi berkata, kita harus pakai masker. Ya sudah, kita pakai masker. Sudah. Tapi kita nggak perlu rasa takut, itu jangan pernah takut. Dan tidak menyerah, itu penting. Kadang-kadang sekali, 2 kali, 3 kali gagal, sudah ini gagal. Thomas Alva Edison itu dia bisa membuat lampu, mencoba itu kalau saya nggak salah ingat 1000 kali. Sehingga dia dari autobiografi yang saya baca, dia punya 1093 hak paten. Kenapa hal itu terjadi? Dia tidak pernah nyerah. Kadang orang Kristen gampang menyerah. Sudah nggak mungkin nyerah, jangan. Tuhan itu punya 1000, bahkan 1 juta jalan
untuk bisa menyelesaikan, ya, untuk bisa menolong kita. Caranya Tuhan itu tidak pernah bisa terpikirkan dalam segala hal. Saya kasih contoh tentang pameran di gereja kita itu. Ini pameran yang ke-8 kemarin Wahyu. Di pameran yang ke-7 kita itu, saya waktu itu sebagai pendamping umum, ada ketuanya, Bapak Gembala berkata, coba kamu pameran itu diadakan di Taman Simpang, kita bikin sekat-sekat. Kemudian 2 minggu kemudian Bapak Gembala berkata, jangan di Taman Simpang, pindah ke tempat lain. Kamu cari lokasi yang di dekat gereja. Waktu itu saya pilihannya adalah di Plaza Surabaya, parkiran timur, dan di Grand City. Ketika saya telepon, bisa nggak kita pakai untuk seminggu? Nggak bisa, Pak. Harus potong di tengah minggu, padahal pameran 1 minggu. Ketika saya telepon di Grand City, saudara, saya yang kaget, karena harganya untuk parkiran di luar aja, bukan di dalam gedung, itu 1 hari kenanya 50, kalau saya nggak salah ingat itu 30 juta. 1 hari, itu belum ada terop, belum ada AC, belum dekor, dan sebagainya. Singkat cerita, akhirnya kita itu bertanya kepada 1 orang, gimana ya tempat itu? Kemudian ada 1 orang menawarkan di ITC. Itu sudah ada sekat-sekatnya. Waktu itu berjalan terus. Waktu itu cuma tinggal 3 bulan kalau saya nggak salah ini. Akhirnya 1 orang berkata, sudah, kamu pakai aja Spasium. Waktu itu Spasium belum digunakan dan kita yang menggunakan pertama kali. Waktu pertama kali datang ke sana, 1 orang yang jemaat kerja di sana, dia ngomong, oh, saya cuma bisa bantu doa. Loh iya, enggak apa-apa. Waktu itu di Spasium itu dihitung 1 meter persegi itu 250.000. Akhirnya kita dipinjami oleh Spasium, ya. Itu 1 lantai. Kalau sekarang di Spasium 1 itu ada eskalator, nah itu dari lantai, seluruh lantai dari ujung ke ujung itu boleh kita pakai. Awalnya dikasih 1 minggu. AC kita sewa sendiri, kemudian sekatnya kita sewa sendiri. Awalnya 1 minggu, ternyata apa? Dikasih 1 bulan. Kalau ditanya, loh kok bisa seperti itu? Oh ini koneksi, dan saya cuma jawabnya gini. Ini caranya Tuhan. Saya tidak berbuat apa-apa, pokoknya melakukan aja apa yang disuruh oleh Tuhan, ya sudah dikerjakan. Jadi saudara, saya cuma ketemu sama orang, nah kamu doakan, kita doakan, Tuhan itu bisa menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Ya seperti itu Pak Antoni. Wahyu mungkin. Baik Pastor, terima kasih. Benar ya Pastor ya, memang di dalam setiap kehidupan kita nggak boleh menyerah karena kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sepertinya Pak Antoni ada kendala itu di sinyalnya Pastor. Ya. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, mungkin kita batasin 1 kali lagi. Kalau memang nggak ada yang bertanya, akan kita tutup malam hari ini. Mungkin Pak Daniel Irfan, Pak Fran, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya kira pertemuan kita malam hari ini cukup sekian. Terima kasih Pastor atas firman-Nya malam hari ini, sangat menguatkan kita. Bahwa Bapak Ibu diingat ya, reframing bisa dilihat kembali di YouTube-nya PD Keset. Silakan like and subscribe dan dibagikan ke rekan, saudara, kerabat untuk menjadi berkat. Bapak Ibu untuk yang baru hadir join pertama kali malam hari ini bisa chat di room chat, silakan, sehingga kami bisa mengundang kembali persekutuan di minggu depannya. Terima kasih Pastor atas firman-Nya malam hari ini. Terima kasih buat Tante Hilda kesaksiannya, Pak Daniel Irfan. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Kami undang Pak Frans membawakan 1 lagu pujian dan Pastor membantu kita untuk doa penutup sekalian doa berkat. Mari silakan. Iya. Request lagunya Pastor mau dinyanyikan apa kita mau langsung lagu penutup? Bu Wahyu. Lagu penutup. Dinyanyikan ya? Dulu 1 kali, setelah itu lagu penutup ya Pak Fran. Oke, siap, siap. Terima kasih. Soalnya Pastor Jiang sudah request ya, jadi
Jadi mesti dinyanyikan ini nanti kalau Iya, dinyanyikan Pak Fran. nanti dikira saya sombong lagi nggak mau nyanyi nanti katanya gitu ya. Baik, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Mari angkat dua tangan di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan
bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saya persilahkan Pastor Jiang menutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Tuhan, Engkau yang memberikan kami tuntunan di masa-masa yang gelap ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang penuh kasih. Tuhan, Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pergumulan Tuhan. Tuhan, biarlah mereka tetap terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan yang hidup. Juga Tuhan, setiap kami, biar lewat peristiwa yang tidak enak ini pun, di masa-masa pandemi, kami justru melihat kasih Tuhan yang semakin limpah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami ada saat ini, Tuhan juga sudah menyertai kami, menolong kami di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, yang sudah lewat dan yang akan datang. Kami tetap menang dan kami tetap terpelihara bersama Tuhan. Pada akhirnya hamba memohonkan berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, limpah dengan kuasa, karunia, buah roh, pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Tuhan, Kau yang memakai setiap hamba-hambamu yang saat ini sudah melayani Engkau, baik lewat Zoom ini Tuhan, Kau yang menolong supaya persekutuan doa ini, lewat persekutuan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih, Pastor.